Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini saya akan bawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Warung Hantu. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Cerita kali ini datang dari seorang mbak yang bernama Mbak D. Dia berprofesi sebagai bidan. Dia menceritakan pengalaman horornya saat bertugas di salah satu daerah pelosok di Kabupaten Malang. Dia sering singgah dan berhenti di salah satu warung milik Mbok Ra. Seram dan menarik tanganku untuk menulis ceritanya. Karena dia bidan, jadi kadang kalau ada panggilan, ada orang yang mau melahirkan, pasti Mbak D sudah siap siaga. Tepuk tangan untuk Mbak D. Awalnya, saat Mbak D ditugaskan di sana, Mbak D belum tahu atau mengingat kalau di sekitaran wilayah itu ada warung yang katanya di kanan kiri cuma ada hutan belantara, dan katanya di wilayah itu ada salah satu goa. Kebetulan di wilayah itu dekat dengan Gua Bangi. Dia nggak melihat ada warung yang ada di sepanjang jalan itu. Waktu ada jadwal melihat orang sakit di salah satu desa yang lewat wilayah itu, Mbak D melihat sebuah warung yang dia sendiri heran, kok bisa ada warung di tengah gelapnya hutan seperti ini. Jalan aspal itu kalau udah malam sangat sepi sekali. Mbak D sudah membatin, jangan-jangan itu warung hantu. Sempat dia berpikir seperti itu. Tapi saat melihat seorang nenek-nenek membawa ember dan menyiram air di depan warungnya, pikiran Mbak D jadi, oh, bukan setan deh. Ya sudah, saat itu dia menyelesaikan jadwal di desa kemudian pulang ke rumah dinasnya. Lewat jalan itu pas sampai warung, Mbak D dengan sendirinya belok dan kemudian berhenti. Dia penasaran, pengen mampir, dan pengen tahu siapa pemilik warung itu. Ternyata pas dia belok, ada ibu-ibu bawa piring keluar dari warung. Dia membuang sisa nasi yang ada di piring, dibuang di semak-semak pinggir warungnya. Kemudian nenek itu menyapa Mbak D. Loh, Cah Ayu, penyu-penyu kok masih keluyuran tuh Mbak? Ucap nenek itu. Loh, anak cantik, malam-malam kok masih keluyuran sih Mbak? Mbak D yang mendengar pertanyaan dari si nenek tersebut cuma bisa merespon dengan senyum. Tak lama saat dia berbincang dengan nenek tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang jatuh. Spontan, Mbak D langsung menoleh. Ternyata ada bapak-bapak yang jatuh dari sepeda di depan warung. Dengan cepat Mbak D langsung nolongin bapak ini. Mbak D kaget karena tangan bapak itu gemetar. Apa saking kagetnya jatuh sampai seperti itu? Mbak D bertanya, apa ada yang sakit Pak? Tapi jawaban bapak itu bikin dia terkejut dan juga bingung. Mulai ondu, mulai ojo neng kene suwe-suwe. Pulang nak, pulang. Jangan di sini lama-lama. Mbak D yang mendengar itu cuma bisa diam. Dia menoleh ke warung. Di situ ada Mbok Ra yang melihat lurus ke arahnya. Dengan cepat, Mbak D kembali ke warung Mbok Ra dan kemudian berpamitan untuk pulang. Pun, kalau pamit rian ya Mbok, ajeng tenggriane ibu bapak. Ya sudah, saya pamit dulu ya Mbok, mau ke rumah ibu sama bapak. Memang, saat dia hendak pulang ke rumah dinas untuk mengambil beberapa barang dan kemudian hendak pulang ke rumah bapak ibunya yang berada di kota. Kemudian Mbok Ra dengan cepat memberikan sesuatu yang dibungkus daun jati. Sempat ditolak oleh Mbak D karena dia tidak enak untuk menerima pemberian tersebut. Namun karena Mbok Ra memaksa, akhirnya Mbak D menerima. Suatu hal yang baru baginya, sebuah makanan yang dibungkus daun jati. Selama ini dia taunya itu daun pisang. Alhamdulillah, pemberian itu akan dia berikan kepada sang ibu nantinya. Lumayan, oleh-oleh kue tradisional, meskipun dia tidak tahu kue apa itu. Dia pergi meninggalkan Mbok Ra dan juga warungnya. Saat di tengah jalan, Mbak D merasa tidak enak dengan pundaknya. Tiba-tiba berat, hal itu dia tahan sampai rumah dinasnya. Sesampainya di rumah dinas, dia mengambil barang yang hendak dia bawa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian,
Ada suara keras yang mengetuk pintu kamar mandi. Dengan cepat Mbak D membuka pintu dan melihat di dalamnya. Ada apa itu? Ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian kembali menuju ruang tengah. Saat melewati kamar, dia melihat ada sosok tinggi hitam besar sedang duduk di atas kasurnya. Dengan cepat dia kembali ke kamar dan dicek tidak ada apa-apa. Karena dia panik, dia dengan cepat mengambil kunci kendaraan dan kemudian segera pergi ke rumah bapak ibunya. Setelah itu Mbak D setiap selesai tugas selalu mampir di warung Bokra. Saat pamit dia selalu diberi sesuatu yang dibungkus dengan daun jati. Karena penasaran saat diberi bingkisan terakhir, Mbak D hendak membukanya di jalan. Karena sebelum-sebelumnya bingkisan yang diberi Bokra ditolak oleh sang ibu. Itu karena ibunya bilang kalau makanan itu aneh dan untuk apa Mbak D membawa makanan tersebut. Akhirnya, karena merasa tidak enak dengan Bokra, semua makanan yang diberi dimakan sendiri. Saat itu dia membuka di salah satu rumah pasiennya. Pak Kardi namanya. Dia memperhatikan Mbak D yang membawa bungkusan sesuatu dari daun jati. Dengan berani, Pak Kardi bertanya, "Mbak, bawa apa itu?" Mbak D langsung menjawab, "Oh, ini makanan Pak, dikasih sama Mbok warung di wilayah sana." Pak Kardi keheranan, "Di mana? Warung apa?" Mbak D kemudian terdiam dan melihat wajah Pak Kardi dengan serius. "Sekarang Mbak buka coba apa isinya." Dengan cepat Mbak D membuka bingkisan daun jati itu. Betapa kagetnya saat dia melihat isinya adalah bunga kamboja yang sudah kering. Pak Kardi hanya bisa bernafas panjang. Kemarin, beberapa orang cerita, katanya ada cewek yang sering diam berdiri sendiri di pinggir hutan. Kalau dari ciri-cirinya, sepertinya itu sampean. Ponirin yang pertama melihat sampean malam-malam berdiri, ditemanin pocongan, Mbak, sampai dia kaget dan jatuh dari sepeda. Mendengar itu, Mbak D kaget dan tak percaya dengan semuanya. Dia pun semenjak itu tidak melihat lagi warung Bokra di sana lagi. Mbak D kemudian bercerita kepada sang ibu tentang kejadian itu. Akhirnya sang ibu menemukan jawaban, mengapa Mbak D membawa telur busuk dibungkus daun jati. Ya, itulah cerita dari warung hantu hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.